Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahmatika dari Prodi Pendidikan Fisika tahun 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi fisika kelas 12, yaitu tentang listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Nah, sebelum kita memasuki materi listrik bolak-balik atau listrik AC ini, mari kita mengingat kembali materi pelajaran yang kemarin atau yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis dan listrik searah. Jadi, arus listrik itu ada dua, yaitu arus listrik statis dan dinamis. Pada listrik statis, itu muatan-muatannya itu berarti dia statis, sehingga tidak ada muatan listrik yang bergerak, jadi nggak ada arus di situ. Sedangkan untuk listrik dinamis itu adalah merupakan muatan-muatan listrik yang bergerak. Nah, gerakan muatan-muatan ini itu menyebabkan adanya arus listrik. Nah, arus listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, yang arus listrik searah ini disebut juga dengan DC atau direct current. Kalau yang bolak-balik itu disebut juga alternating current atau AC. Kemudian ini ada contoh sumber arus listrik DC, yaitu batu baterai. Ada juga ini adalah akumulator atau aki mobil. Terus yang selanjutnya sumber listrik AC, itu contohnya ada sumber arus listrik dari PLN. Kemudian ada juga dari generator. Nah, prinsip kerja generator ini mengikuti hukum Faraday yang menyatakan bila ada sebatang penghantar berada di suatu medan magnet yang berubah-ubah sehingga memotong garis gaya magnetnya, itu akan terbentuk suatu gaya gerak listrik atau GGL pada ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, berikut ini ada ilustrasi dari arus listrik searah atau DC. Jadi, arusnya tuh mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi itu searah ya arahnya, karena namanya aja listrik searah begitu. Terus yang selanjutnya itu ada arus listrik AC atau bolak-balik. Nah, ini ilustrasinya. Kita bisa lihat kalau arusnya itu mengalir dari sini ke sini dan itu bolak-balik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada alat ukurnya. Untuk mengukur arus listrik, kita menggunakan ampere meter. Dan untuk mengukur tegangan listrik, kita menggunakan voltmeter. Nah, pada listrik bolak-balik ini, karena arus dan tegangannya selalu berubah terhadap waktu, maka nilai yang terbaca pada alat ukur itu merupakan nilai efektif dari tegangan dan arusnya. Nah, untuk arus dan tegangan pada listrik bolak-balik atau listrik AC ini selalu berubah ya terhadap waktu. Jadi bisa kita lihat bahwa grafiknya itu membentuk grafik sinusoidal. Sedangkan pada listrik DC atau listrik searah ini, kita bisa lihat bahwa tegangan dan arusnya selalu tetap di setiap waktu. Kita bisa lihat grafiknya lurus dan itu selalu konstan. Nah, karena tadi grafik tegangannya itu berupa grafik sinusoidal, gelombang sinusoidal, maka tegangan pada listrik AC ini sering dinyatakan dalam sebuah persamaan karena nilainya selalu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, untuk persamaan tegangannya itu ada V sama dengan Vmax sin omega T, di mana V itu merupakan tegangan sesaatnya, maksudnya tegangan pada waktu tertentu. Terus Vmax itu adalah V maksimum atau amplitudo dari gelombang sinus itu.
Kemudian untuk omega itu adalah kecepatan sudut. Satuannya radian per second. Nah, di mana kecepatan sudut ini besarnya adalah 2pi dikali frekuensi resonansi atau si getarannya itu. Kemudian T itu adalah waktu. Jadi itu samaan atau fungsi terhadap waktu. Nah, demikian juga dengan persamaan arusnya. Karena arusnya juga merupakan gelombang sinusoidal, maka persamaannya adalah I sama dengan I maksimum dikali sin omega T, di mana I itu adalah arus yang mengalir pada waktu tersebut, dan I max itu merupakan arus listrik maksimum, dan omega itu ada kecepatan sudutnya dalam radian per sekon, dan T itu adalah waktunya dalam sekon. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada nilai efektif. Tadi sudah kita bahas, apa itu nilai efektif? Nah, betul. Nilai efektif itu nilai yang muncul atau yang terbaca pada alat ukur. Kalau misalnya kuat arus efektif, ya berarti kuat arus yang terbaca pada ampere meter. Kalau misalnya tegangan efektif, berarti ya itu adalah tegangan yang terbaca pada voltmeter. Nah, untuk besar atau nilai dari harga efektif kuat arus atau kuat arus efektifnya itu biasa disebut IF, itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Begitu juga dengan nilai tegangan efektif atau VF. VF sama dengan Vmax dibagi akar 2. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah tentang rangkaian pada listrik AC. Di sini ada rangkaian RLC. Nah, pada rangkaian RLC ini nanti kita akan belajar tentang rangkaian RLC murni dan kombinasi. Untuk yang rangkaian RLC murni ini berarti pada suatu rangkaian hanya ada satu komponen, entah itu R atau resistor aja, entah itu L atau induktor aja, atau C atau kapasitor aja. Nah, untuk rangkaian kombinasi ini bisa terdiri dari 2 atau 3 komponen, entah itu R dengan L, R dengan C, atau L dengan C, ataupun bisa ketiganya yaitu RLC dalam sebuah rangkaian listrik AC. Sebelum kita masuk ke rangkaian RLC dan sifat-sifatnya, kita harus tahu dulu apa itu fasor dan diagram fasor. Jadi, diagram fasor itu merupakan proyeksi dari besar atau variabel dari fungsi sinus ke dalam bentuk vektor. Nah, jadi dengan kita memahami apa itu diagram fasor, itu akan memudahkan kita untuk menganalisis rangkaian RLC pada listrik bolak-balik. Jadi untuk menentukan sifat-sifat rangkaian dan analisis besaran-besaran yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya ke rangkaian RLC. Yang kita bahas ini rangkaian murni terlebih dahulu. Yang pertama ini ada rangkaian resistor murni. Berarti sifat rangkaian ini adalah resistif. Pada rangkaian resistif, grafik arus dan tegangannya itu sefase ya. Jadi di diagram fasornya itu terlihat bahwa arus dan tegangannya itu saling berhimpit. Dan kita lihat juga di grafik arus dan tegangannya itu grafiknya kan sama ya fasenya. Yang beda cuma amplitudonya. Terus di rangkaian resistor murni ini juga berlaku hukum Ohm, di mana tegangan pada ujung-ujung resistor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan hambatan pada resistor tersebut. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian induktor murni. Jadi di situ cuma ada induktor. Sehingga di sini sifat rangkaiannya adalah induktif dari kata induktor.
sifat rangkaian induktif murni ya, ini tuh tegangan mendahului arus dengan beda fase sebesar 90 derajat. Oke, kita lihat diagram fasornya itu ya. Itu kan proyeksinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bisa kita lihat bahwa tegangan duluan baru arus, ya kan? Dan itu di proyeksinya kelihatan kan kalau itu bedanya 90 derajat. Nah, terus di grafik itu juga bisa kita lihat bahwa tegangan itu lebih dahulu daripada arus. Terlihat bahwa tegangan waktu dia mulai dari 0 itu tegangannya lebih di atas. Yang warna biru itu kan yang tegangannya itu di atas, sedangkan yang kuning atau yang arusnya itu lebih di bawahnya. Oke, jadi gitu. Terus untuk hambatan pada di sini itu namanya reaktansi induktor atau XL, di mana XL ini besarnya sama dengan omega dikali L. Dan omega ini adalah kecepatan sudut. Satuannya radian per sekon. Sedangkan untuk L ini itu adalah induktansi dari induktor yang dimana satuannya itu H atau Henry. Di sini juga berlaku hukum Ohm, di mana VL atau tegangan pada ujung-ujung induktor itu besarnya sama dengan arus dikali dengan reaktansi induktornya. Kemudian yang ketiga ini ada rangkaian kapasitor murni, di mana sifatnya itu berarti kapasitif. Nah, sifat rangkaian kapasitif murni, ini tuh arus mendahului tegangan dengan beda fase 90 derajat. Oke, bisa kita lihat pada diagram fasornya. Itu kan muternya berlawanan arus jarum jam ya, berarti kan itu terlihat bahwa I atau yang kuning itu berjalan lebih dulu atau mendahului si V atau si tegangannya. Terus kita lihat juga grafik arusnya di sumbu X sama X0 itu, di sumbu Y, maaf. Di sumbu Y itu bisa kita lihat bahwa startnya itu kan yang kuning atau yang arusnya itu lebih di atasnya V atau si birunya itu, iya kan? Jadi arus mendahului tegangan. Beda fasenya 90 derajat nih. Bisa kita lihat juga dari diagram fasornya. Itu kan I sama V itu kan membentuk 90 derajat. Dan di sini juga hambatannya itu disebut dengan reaktansi kapasitor atau XC, di mana XC itu merupakan 1 per omega dikali C, dan omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, sedangkan C itu adalah kapasitas atau kapasitansi dari kapasitor itu, jadi satuannya Faraday atau F. Di rangkaian ini juga berlaku hukum Ohm, di mana VC atau tegangan pada ujung-ujung kapasitor itu besarnya sama dengan kuat arus dikali dengan hambatannya atau reaktansi kapasitor itu alias XC. Sekian penjelasan dari video saya kali ini. Mungkin untuk yang rangkaian RLC kombinasi bisa kita bahas di video yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.